Chapter 16 menuju ke Akademi Langit Abadi. Matahari bersinar terang di atas kepala setiap kehidupan. Cuacanya sangat hangat dan menambah semangat hari ini. Ming Mei, Ming Liling dan Bu Wan Mei berada di dalam pusat kendali kapal angkasa. Sedangkan keempat rekannya berada di depan anjungan kapal. Tepatnya berada di dek paling depan. Mereka berempat duduk bersila untuk memulihkan kondisinya setelah mengalami pertempuran yang sengit. Di dalam kendali kapal angkasa, Bu Wan Mei melepaskan topengnya dan duduk di sofa yang telah tersedia bersama Ming Liling yang duduk di pangkuannya. Sedangkan Ming Mei mengatur kendali kapal angkasa agar bisa melaju secara otomatis. Kita akan menempuh waktu 10 hari untuk sampai ke Akademi Langit Abadi, jika bila melewati jalan memutar. Tapi jika ingin cepat, kita harus melewati Sekte Awan Berkabut. Masalahnya, Sekte Awan Berkabut pasti melarang kita untuk melewati wilayahnya. Ming Mei memberitahukan kepada Bu Wan Mei dan Ming Liling. Ambil rute tercepat saja. Masalah Sekte Awan Berkabut biar aku yang menanganinya. Jawab Bu Wan Mei yang seakan-akan tidak peduli dengan Sekte Awan Berkabut. Masalahnya bukan hanya sekte itu saja. Jika kita ingin rute tercepat. Ming Mei berhenti berbicara. Dia memutar tubuhnya ke arah belakang dan melihat Bu Wan Mei yang sedang duduk. Kita harus melintasi wilayah hutan yang berbahaya sesudah melewati Sekte Awan Berkabut. Hutan itu dihuni banyak ras binatang. Mereka terkenal teritorial pada wilayahnya. Di sana yang paling menyusahkan adalah ras burung gajah penguasa langit. Selain itu ada ras burung petir, yang merupakan penguasa langit juga. Ming Mei menghela nafas berat sebelum melanjutkan penjelasannya. Dia sudah merasa ketakutan saat membayangkan jika melintasi rute tercepat. Selain penguasa langit, kita juga akan dihadang oleh ras penguasa daratan, yaitu ras unicorn badak dan ras macam kumbang. Mereka semua terkenal dengan kecepatannya, terutama ras Thunderbird. Selain itu, Ming Mei berhenti berbicara, karena dirinya sudah merasa takut jika harus melewati rute tercepat. Hutan itu dikenal dengan hutan penguasa langit, di mana hutan itu dihuni banyak binatang buas yang mampu menjadi sosok ras manusia. Hutan penguasa langit wilayahnya perbatasan dengan Kerajaan Long, dan Akademi Langit Abadi berada di antara wilayah Kerajaan Han dan Kerajaan Long. Di benua Jiangsan, akademi hanya ada dua, yaitu Akademi Pedang Surga dan Akademi Langit Abadi. Kedua akademi itu merupakan penguasa yang sebenarnya dari benua Jiangsan. Tanpa kehadiran dua akademi itu, dapat dipastikan keempat kerajaan di benua Jiangsan akan saling bertempur demi wilayah dan sumber dayanya. Akademi Langit Abadi selalu menjadi pendukung kekuatan untuk Kerajaan Han dan Kerajaan Long, dan Akademi Pedang Surga pendukung Kerajaan Huang dan Kerajaan Rubah Bulan. Keempat kerajaan itu selalu memberikan sebagian sumber daya sebagai imbalannya, karena akademi adalah sumber kekuatan keempat kerajaan. Atur saja mana yang terbaik menurutmu. Jika harus melintasi rute tercepat, aku yang akan menghalau mereka. Jika melewati rute teraman, aku juga baik-baik saja. Jawab Bu Wan Mei dengan acuh tak acuh. Memiliki garis darah superhuman dan garis darah naga 12 elemen, membuat Excel Simo tidak merasa takut dengan berbagai ras apapun. Bahkan sifat aslinya sengaja Excel Simo tahan demi tercapainya tujuan utamanya. Baiklah, kita melewati rute teraman saja. Jika aku masih memiliki batu mistik sebagai sumber energi kapal angkasa, kita akan bisa menghemat waktu 5 hari. Berhubungan aku sudah kehabisan, maka aku hanya gunakan batu roh saja.
Ucap Ming Mei dengan sedikit malu kepada Bu Wan Mei. Ambil ini. Kata Bu Wan Mei dengan melemparkan kantung menyimpan koin emas kepada Ming Mei, yang dia keluarkan dari cincin dimensi. Ming Liling yang dekat dengan Bu Wan Mei tidak mengetahui jika suaminya mengambil sesuatu dari cincin dimensi. Ming Liling segera memeriksa jari-jari Bu Wan Mei. Tetapi ia tidak menemukan cincin dimensi di jari Bu Wan Mei. Wush! Tap! Ming Mei menerima kantung yang lempar itu tidak tepat. Dengan penasaran, Ming Mei buru-buru membuka kantung itu. Sontak Ming Mei terkejut saat melihat isi kantung itu. Melihat reaksi kakaknya yang terkejut, Ming Liling segera berdiri dari pangkuan Bu Wan Mei dan ikut melihat isi di dalam kantung. Ming Liling juga ikut terkejut saat melihat isi di kantung. Mereka melihat batu kuno yang sudah sangat langka di benua Jiangsan. Apa itu cukup? Tanya Bu Wan Mei yang seolah-olah batu kuno tidak berarti apa-apa baginya. Ini lebih dari cukup. Dan aku hanya membutuhkan satu batu kuno saja. Jawab Ming Mei dengan mengeluarkan satu batu kuno dari kantung. Lalu memberikan sisa kepada adiknya untuk dikembalikan kepada Bu Wan Mei. Ambil saja. Aku tidak terlalu membutuhkannya. Tolak Bu Wan Mei yang tahu niat Ming Mei. Ini terlalu ban. Hehehe. Kita bagi saja. Kehidupan di akademi juga membutuhkan biaya. Selaming Liling yang terkekeh dan segera mengambil beberapa batu kuno. Sisa itu ia berikan kepada kakaknya. Ming Mei sedikit malu melihat adiknya yang begitu senang mendapat harta dari Bu Wan Mei. Biarpun malu, Ming Mei tidak menolak pemberian batu kuno itu. Satu batu kuno setara dengan 10 juta batu mistik. Satu batu mistik setara dengan 1 juta batu roh. Satu batu roh setara dengan 100.000 platinum. Satu platinum setara dengan 10.000 koin emas. Itu adalah mata uang di benua Jiangsan. Umumnya mata uang yang sering digunakan adalah platinum, emas, perak dan perunggu. Untuk batu kuno, batu mistik dan batu roh biasanya digunakan untuk berkultivasi. Kandungan di dalam batu itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan seorang kultivator, dengan cara menyerapnya secara berlahan atau dipecahkan di ruangan tertutup. Di dalam kantung itu berisi 10 batu kuno. Sudah dapat dipastikan dengan jumlah itu, Bu Wan Mei merupakan salah satu orang terkaya di benua Jiangsan. Ming Liling mengambil 5 batu kuno dan sisanya dia berikan kepada kakaknya. Terima kasih, Kak. Ucap Ming Liling kepada Bu Wan Mei dan mencium keningnya. Ia kembali duduk di pangkuan Bu Wan Mei dengan sangat manja. Melihat kelakuan adiknya, Ming Mei menjadi cemburu. Terima kasih. Dengan batu kuno kita akan menempuh berjalan 1 hari saja. Kata Ming Mei dengan meletakkan batu kuno pada sebuah lubang yang tersedia di panel kendali kapal angkasa. Secara berlahan kapal angkasa mulai naik, hingga ketinggian mencapai 2000 meter dari atas permukaan tanah. Wush! Kapal angkasa melaju dengan sangat kencang, hingga membuat keempat rekannya yang sedang duduk bersila berguling-guling ke belakang. Melihat keempat temannya yang terhentak kaget dengan berguling-guling, membuat Ming Mei dan Ming Liling tertawa, sedangkan Bu Wan Mei hanya tersenyum kecil. Sialan mereka. Kenapa tidak memberitahukan kita jika mau melaju kencang? Gerutu Libo yang menahan tubuh dengan mengalirkan energi Qi di kedua kaki sebagai tumpuannya. Jika bukan karena dia seorang alkemis, aku tidak mau mengikuti dia. Temannya juga ikut mengeluh setelah tubuhnya membentur dinding anjungan kapal angkasa. Menjadi pengawal maupun menjadi murid magang untuk seorang ahli alkemis merupakan suatu kebanggaan bagi siapa saja.
Mengikuti seorang alkemis juga bisa meningkatkan status sosial seseorang di lingkungan manapun. Sebab itu, Li Bo dan ketiga rekannya rela menjadi bawahannya Ming Mei. Sebenarnya Ming Mei mendapatkan ekstra pengawalan dari akademi, tetapi Ming Mei menolaknya dengan alasan yang tidak jelas. Kapal angkasa itu melaju dengan kencang, hingga bekas jejaknya hanya meninggalkan asap putih. Setelah kepergian mereka, ada dua sosok yang selalu mengawasi mereka. Kita laporkan kegagalan misi kita karena pria bertopeng itu yang ikut campur, ucap salah satu orang yang bertopeng perak kepada rekannya, sambil menatap ke arah kapal angkasa milik Ming Mei. Apa tadi kamu dengar pembicaraan pria itu dengan target kita? Tanya rekannya yang menggunakan topeng berwarna hitam, sambil membersihkan diri dari kotoran tanah yang menimbun tubuhnya, akibat jurus hentak-hentak bumi milik Buan Mei. Tidak. Jika aku terlalu dekat, aku khawatir pria itu akan mengetahui keberadaan kita, jawab pria bertopeng perak kepada rekannya. Lanjutnya, kita harus meningkatkan status kelas target kita, dan biar Gagak Emas yang mengambil ahli misi ini. Apa kekuatan pria itu berada pada tingkat raja, bos? Topeng hitam itu penasaran dengan identitas dari Buan Mei yang membuat kedua orang itu ketakutan. Aku rasa iya. Aku sendiri tidak bisa melihat basis kultivasinya. Dengan apa yang dia lakukan tadi, aku kira dia berada pada tingkat raja level 9 puncak. Pria bertopeng perak menjawab rekannya, dan berhenti berbicara saat membersihkan kotoran yang menempel di pakaiannya. Pria itu masih sangat muda. Dari mana dia berasal? Tunggu. Jangan-jangan pria itu target yang belum pernah terselesaikan selama 11 tahun ini. Apa kamu tidak lihat putri pemimpin kamar dagang Ming begitu mesra memeluknya? Ya dewa, ini berita yang harus segera kita laporkan kepada pemimpin kita. Pria bertopeng hitam berseru kaget, saat ketua mengingatkan dirinya tentang misi membunuh seorang bayi dari desa bunga. Ayo, kita segera kembali dan melaporkan ini. Aku kira status putri patriark Ming dan bayi ajaib akan ditingkatkan menjadi grade A, mungkin grade S. Ajak pria bertopeng perak kepada rekannya. Bus. Mereka berdua menghilang dari tempat mereka berada, dan hanya meninggalkan angin saja. Mereka berdua adalah anggota dari organisasi pembunuh gagak hitam. Jika dilihat dari warna topengnya, maka pria bertopeng perak itu memiliki kekuatan tingkat Grandmaster, sedangkan topeng hitam memiliki kekuatan tingkat Master. Untuk topeng emas memiliki kekuatan tingkat Raja, topeng berwarna putih memiliki kekuatan tingkat Kaisar. Setiap targetnya juga memiliki kelas masing-masing, dilihat dari status dan kekuatan targetnya. Semakin tinggi status dan kekuatannya, maka target juga akan mendapatkan kelas yang lebih tinggi. Awalnya Ming Mei mendapatkan kelas A karena statusnya sebagai seorang alkemis, sedangkan Buan Mei hanya mendapatkan kelas B. Jika Ming Mei dekat dengan Buan Mei, maka kelasnya juga akan ditingkatkan, sebab Buan Mei memiliki kekuatan setingkat raja. Maka untuk membunuh kedua target itu, pembunuh bayaran yang harus bertindak adalah topeng putih, dan biaya jasanya juga akan ikut naik. Episode sebelumnya, Chapter 15 Rencana Ming Mei. Episode berikutnya, Chapter 17 Akademi Langit.